Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sidratul muntahal arifin Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratul mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul Mukarramin Jamil Masyayikh Ali Silsilah Tariqah Qadir Naqsyabandiyah Mahasuriyalayah Wabil Syekhuna Umursyiduna Umrabbi Arwahina Hadratul Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Islam Sallallahu wa qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukhtaram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para wakil talqin, pangarsa abah, yang sama-sama kita hormati para mubaligh, para asatiz, ikhwan dan akhwat Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Hakikat keikhwanan. Alhamdulillah, tak terasa kita telah memasuki bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan lahirnya juru selamat umat Islam sedunia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh pangarsa abah, alhamdulillah kita memperingati Maulid Nabi tidak hanya 1 tahun sekali saja. Jika pada umumnya merayakan Maulid Nabi setahun sekali, kita merayakan Maulid Nabi oleh pangarsa abah diberikan keluasan, diberikan kejembaran untuk merayakan Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi sebulan sekali. Bahkan setiap hari pun bisa, dimanapun, kapanpun. Ya, bahkan ada ikhwan yang setiap setelah melaksanakan sholat fardu, dia manakib. Maka ia setiap hari melaksanakan manakib. Setiap hari ia memperingati maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap di mana saja dibacakan manakib, maka itulah cara kita untuk memperingati maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena demikian, ya, yang sebagaimana telah dibacakan oleh MC tadi, manakibahan ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. La'alakum tattaqun, nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Aidul Fitri, minal a'izz wal faizin, memperingati maulid dan mauludnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangarsa abah anum pernah menyampaikan bahwa ilmu ge penting euy. Ilmu juga penting. Itulah mengapa di dalam rangkaian amaliyah manakib ditambah dengan khidmah ilmiah, agar ikhwan itu, sabda pangarsa abah, punya wawasan. Ikhwan itu mengerti, tidak hanya mengerti, bahkan mengamalkan hingga sampai merasa. Bahkan ilmu ge penting, ilmu juga penting. Makanya diadakanlah khidmat ilmiah dalam rangka cara pangarsa abah agar seluruh ikhwan itu memiliki ilmu pengetahuan, tahu akan amaliyah kita. Karena landasan amaliyah kita kan ilmu amaliyah, amal ilmiah. Jadi antara amal dan ilmu tidak bisa dipisahkan. Karena pangarsa abah seorang ahli ilmu dan ahli amal juga. Pangarsa abah itu. Secara keilmuan beliau sudah jelas sekali. Latar belakang pendidikannya, kitab-kitab yang beliau kuasai, ya, Quran dari penjelasannya, tafsir yang beliau kuasai, itu beliau ahli ilmu dan juga ahli amal. Kenapa? Terlihat dari amaliyah beliau, ya, dari zikir jahar beliau di atas rata-rata, zikir khafinya tidak ada hentinya, tidak pernah ketinggalan sholat awal waktu, selalu awal waktu pangarsa abah. Nah, dalam acara maulid ini, dalam momentum maulid Nabi ini, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah sosok yang mulia. Kemuliaan beliau telah nampak jauh bahkan sebelum jasad beliau dilahirkan ke muka bumi. Sebagaimana ini sangat relatif dengan pangarsa abah. Sebelum pangarsa abah itu jasad beliau ada, beliau telah diberikan isyarat melalui ibunda beliau, yakni Raden Hajah Siti Muslihat,
melalui mimpi didatangi oleh seorang ulama yang merupakan uyut beliau, Syekh Muhammad Kahfi. Pengarsa Abah belum ada, belum di kandungan. Syekh Muhammad Kahfi hadir melalui mimpi ibunda dari pengarsa Abah. Syekh Muhammad Kahfi menyampaikan, Neng nanti akan punya anak. Kasih nama Abdul Gaus. Syukur kalau dipesantrenkan. Kalaupun tidak dipesantrenkan, anak ini akan mewarisi ilmu laduni. Yang kedua, pengarsa Abah Sepuh menyampaikan kepada Lurah Pabuaran, salah satu desa di daerah Panjalu. Nanti akan turun laki-laki dari Panjalu. Ya ini siapa? Pengarsa Abah. Bahkan oleh Abah Anom pun ya telah menyambut pengarsa Abah. Kedatangan pengarsa Abah telah disambut oleh pengarsa Abah Anom. Menyampaikan kepada Ajengan Umar, ada kiai tapi masih muda. Jadi seseorang yang memiliki kemuliaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh sebelum ia lahir pun kerap kali diberikan tanda-tanda kemuliaan akan lahirnya sesuatu yang mulia. Begitu juga Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bahkan ribuan tahun sebelum kelahiran beliau itu sudah diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kakek buyut beliau, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Muhammad itu adalah turunan Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim kan punya anak. Ada dua anak beliau, Ismail dan Ishak. Ishak punya anak, ada Yakub. Nah, dari keturunan Ishak ini turun-temurunnya itu semuanya nabi. Tapi keturunan dari Ismail itu tidak. Jauh baru sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Muhammad itu setelah secara nasab tersambung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebelum Nabi lahir, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan menceritakan dalam firman-Nya, wa iz yarfa Ibrahimul qawaid wa Ismail. Memberikan kisah bahwa ketika itu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk meninggikan pondasi Ka'bah, qawaid. Meninggikan pondasi Ka'bah. Setelah Ka'bah itu telah ditinggikan pondasinya, telah menjadi pondasi Ka'bah, terjadi Ka'bah, maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yaslum alaihi ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana wa ba'as fihim. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhanku, utuslah kepada mereka rasulan minhum, yakni seorang rasul dari golongan mereka. Siapa itu? Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang asli dari Mekah, dari kaum Bani Hashim yang merupakan asli Mekah. Yaslu alaihim ayatika, yang datang kepada mereka, kepada umatnya menyampaikan ayat-ayatmu. Apa ayat-ayatnya? Ayat Al-Quran. Wa yu'alimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu tentang kitab Al-Quran dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan yang paling penting adalah mensucikan mereka. Jadi tugas Nabi itu, ya. Dan Allah pun menijabah doa Nabi Ibrahim, tapi tidak langsung diijabah. Bayangkan ya, yang berdoa dua nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Salah satunya merupakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Berdoa di depan Ka'bah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan setelah ribuan tahun, ratusan tahun baru dikabulkan. Dengan apa? Dengan dihadirkannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Maknanya apabila kita berdoa, itu mesti yakin diijabah, dan diijabahnya doa, sabda pengarsa Abah ini, diijabahnya doa itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Waktunya itu terserah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Itu waktunya. Bisa jadi Allah mengabulkan doa kita sebagaimana apa yang kita kehendaki, tapi bisa jadi Allah kabulkan doa kita, tapi tidak sesuai dengan kehendak kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Atau bisa jadi juga Allah kabulkan doa kita, tapi dalam bentuk yang berbeda dari apa yang kita doakan. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Saya sabda pengarsa Abah kan, ulah jangan suka berdoa kalau tidak yakin ijabah. Jangan suka minta kalau tidak yakin diberi. Artinya apa?
yaitu adalah bentuk kita menyerahkan kepada Allah. Doa itu oleh pangersa Abah diartikan bukan tidak terbatas meminta. Jika ada yang memahami doa itu meminta, tidak salah. Tapi oleh Guru Agung, pangersa Abah menyampaikan, kita itu berdoa karena diperintah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, ud'uni, doalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan doa kamu. Kan kita harus yakin akan firman itu. Berarti kalau kita doa pasti dikabulkan. Makanya saudara pangersa Abah, jangan berdoa kalau tidak yakin diijabah. Nah, Nabi Ibrahim berdoa dan Nabi Ismail, ya Allah turunkanlah Rasul dari kalangan orang-orang sekitaran Ka'bah di Mekah ini. Ya nanti akan menyampaikan ayat-ayat Qur'anmu dan mensucikan jiwa mereka. Itu Allah kabulkan ratusan tahun. Ya ini dengan hadirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan spesialnya lagi, Allah hadirkan Kanjeng Nabi yang merupakan secara jasad ya, yang merupakan turun dari Nabi Ismail. Ya, Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini adalah uyutnya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muthalib punya ayah namanya Hashim gitu. Makanya kita suka menyampaikan kan sholawat Bani Hashim. Karena Nabi Muhammad SAW adalah nabinya Bani Hashim. Karena dari golongan Bani Hashim. Allahumma, ya Allah Tuhanku, sholli ala nabiyil Hashimi. Nah, kita kan nabiyil Hashimi, kepada nabinya kaum Bani Hashim. Karena Nabi Muhammad itu turunan dari Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nazar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizam bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Muqam bin Nahu bin Tarih bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi secara nasab ya Nabi Ibrahim berdoa, Allah kabulkan dengan seorang nabi yang merupakan turunan langsung dari beliau. Nah, bahkan nabi sebelum beliau pun, yakni Nabi Isa alaihissalam, telah memberikan kabar kepada kaumnya bahwa nanti akan ada Rasul setelah aku, ismuhu Ahmad. Nama dari Rasul itu adalah Ahmad. Nah, Ahmad adalah salah satu nama dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa pun sudah menyambut gembira akan kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah mengapa kita mesti tahu itu ya, pengetahuan seperti itu yang harus kita ketahui tentang sejarah kelahiran sosok yang mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pangersa Abah sendiri sering kali menyampaikan tentang Maulid Nabi, ya. Hikmah dari Maulid Nabi oleh Pangersa Abah kelap kali disampaikan dalam momentum Maulid. Pangersa menyampaikan seperti ini. Maulid itu adalah tempat lahirnya Nabi, ya. Tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW di mana? Di Mekah. Tempat lahirnya Nabi itu sekarang sudah dijadikan perpustakaan. Saya lupa nama perpustakaannya itu. Mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah umroh, mungkin pernah pergi ke perpustakaan itu. Jadi perpustakaan itulah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Maulud itu adalah apa yang dilahirkan oleh Nabi SAW. Karena memperingati Maulid Nabi itu memperingati apa yang dilahirkan. Apa yang dilahirkan Nabi? Ada dua. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah yang dilahirkan Kanjeng Nabi SAW. Apa itu Iqra? La ilaha illallah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Zikir hati. Jadi ketika kita mengamalkan amalia zikir jahar diiringan dengan zikir hati, hakikatnya kita sedang memperingati maulidnya Nabi SAW. Memperingati mauludnya Kanjeng Nabi SAW, memperingati apa yang dilahirkan dan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu maulid itu seperti itu. Jadi memperingatinya kita itu dengan mengamalkan amaliyah yang telah diijazahkan oleh Nabi SAW kepada penerusnya. Sayyidina Ali kepada penerusnya, Sayyidina Husain kepada penerusnya, Imam Ali Zainal Abidin kepada penerusnya, Syekh Ahmad Bakir kepada penerusnya, Syekh Ja'far As-Shadiq kepada penerusnya, Syekh Imam Musa Al-Kazim, terus sambung kepada penerusnya sampai saat ini, yakni Hadratus Syekh
Maulana Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslun. Dan Nabi kita ini, Nabi Muhammad SAW, adalah Nabi yang pertama dan Nabi yang terakhir. Wah, kok bisa gitu? Kan umum mengetahui Nabi pertama Nabi Adam. Nabi terakhir Nabi Muhammad. Karena memang beliau adalah khotaman nabiyyin, penutup para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi pengarsa Abu menyampaikan Nabi Muhammad itu Nabi pertama. Nabi pertama dan Nabi terakhir. Kenapa ada disebut Nabi pertama? Karena secara ruhania, ya, Nabi Muhammad telah pertama kali diciptakan. Tapi secara jasadiyah, jasad, raga, yang pertama kali Allah ciptakan Nabi Adam. Tapi secara ruh, secara nur cahaya, yang Allah pertama kali ciptakan adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Sirul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun menjelaskan seperti itu. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi, dan seisinya, dan alam semesta, yang pertama kali Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Cahaya Muhammad yang pertama kali Allah ciptakan. Bahkan Nabi SAW bersabda, Kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Aku sudah jadi nabi, sedangkan Adam masih di antara ruh dan jasad. Jadi kenapa Nabi Muhammad Nabi yang paling pertama? Karena secara ruhania, beliaulah yang pertama kali Allah ciptakan. Dasarnya apa? Kuntun nabiyan wa Adam baina ruh wa jasad. Aku sudah jadi nabi, sedangkan Adam masih dalam keadaan ruh dan juga jasad. Dan Nabi Adam alaihissalam dalam hadis riwayat Tirmizi menyampaikan ketika ia diciptakan, ketika ia menegakkan badannya, di situ ia melihat di tiang-tiang arasy telah ada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam pun bertanya, siapakah gerangan Nabi Muhammad SAW ini? Yang belum ada jasadnya, tapi di tiang-tiang arasy terada nama Muhammad SAW. Nah, itulah ya momentum poin-poin yang harus kita lihat dari maulidnya Nabi SAW. Ajaran-ajaran yang beliau ajarkan itulah yang saat ini kita lihat di dalam diri Pangarsa Abah. Jadi, kenapa kita sangat mengagungkan? Kenapa kita seorang ikhwan mengagungkan Pangarsa Abah? Karena beliau merepresentasikan akhlaknya Kanjeng Nabi SAW. Itu ada dalam diri Pangarsa Abah. Contohnya apa? Gampang. Dikisahkan dulu, Nabi SAW dikisahkan dulu di pasar Madinah, ada seorang non-muslim, buta. Kerjanya apa? Mengumpat. Menghina. Jadi setiap hari dia ngomong gini, Muhammad pembohong, Muhammad penyihir, Muhammad setiap hari. Tidak pernah berhenti itu ujaran kebencian yang beliau sampaikan kepada Nabi SAW. Nah, dan setiap hari juga suka ada seseorang yang memberikan beliau makanan. Jadi sambil beliau mencaci maki, ya, pada hari itu juga beliau suka diberi makanan. Setiap hari ada yang datang kasih makan, menyuap makan. Setiap hari itu berlangsung secara terus menerus. Jadi beliau itu sambil mencaci maki, tapi secara bersamaan juga beliau dikasih makan juga oleh seseorang itu. Ketika tibalah kabar Nabi Muhammad SAW meninggal, tiba-tiba datang lagi seseorang yang menyuapi makanan kepada non-muslim ini. Tiba-tiba non-muslim ini menolak. Kamu ini bukan orang yang sering menyuapi aku. Kok kamu tahu? Karena orang yang menyuapi aku, makanannya oleh dirinya dibuat halus terlebih dahulu, sehingga ia suapkan kepadaku, dan aku sehingga hanya menelan saja, tidak perlu mengunyah. Dan orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq saat itu, yang datang saat itu. Abu Bakar mendengar itu, Abu Bakar pun menyampaikan seperti ini. Ketahuilah, wahai saudaraku, sesungguhnya orang yang tiap hari datang memberi kamu makan dengan cara yang baik, bahkan dengan membuat makan itu halus terlebih dahulu, orang tersebut telah meninggal dunia. Siapakah dia gerangan? Ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bayangkan ya, Nabi
dalam kondisi seperti itu ya, sambil mendengar mencaci maki dia, di saat bukannya Nabi marah, tapi Nabi ngasih makan. Jadi sambil orang itu menjelek-jelekkan Nabi, Nabi mendengarkan ujaran kebencian itu, tapi Nabi ngasih makan juga secara bersamaan. Luar biasa. Kalau orang tidak punya kesucian jiwa, tidak punya kebersihan hati yang luar biasa, pasti udah mati itu orang itu. Apalagi buta dia. Bahkan sahabat Abu Bakar pun melakukan itu karena diingatkan oleh anaknya. Wahai ayahku, ada salah satu kebiasaan dari Rasul yang belum engkau laksanakan. Apa itu, hai anakku? Yakni memberikan makan seorang non-muslim yang ada di pasar Madinah. Dikasih makan. Dan tadilah terjadi ternyata. Kan itu kan merupakan implementasi dari apa? Sayangilah orang yang membenci. Dan itu dipraktekkan oleh ahli silsilah kita. Abah Sepuh sama Abah Anom lagi zikir jahar. La ilaha illallah. Difitnah oleh seorang kiai. Katanya apa? Zikir setan. Gitu. Zikir setan. Apakah Abah Sepuh membalas? Apakah Abah Sepuh melontarkan kembali ujaran kebencian? Tidak. Apa yang Abah Sepuh lakukan? Abah Sepuh memerintahkan kepada Mang Anta, Ki Anta. Anta, kasih kepada orang itu daging kambing yang paling bagus dan beras yang banyak. Kirimkan ke orang itu. Jadi oleh ujaran kebencian dibalasnya pakai kambing dan beras oleh Abah Sepuh mah. Lalu Abah Anam sempat bertanya, kenapa? Seperti itu. Kata Abah Sepuh, orang yang membenci itu teh, kata Abah Sepuh, syukur nikmat. Kenapa? Karena kebaikan dia dikasih kepada kita. Keburukan kita diambil oleh dia. Syukur nikmat. Bager. Makanya sayangilah orang yang membencimu. Gitu. Apa kita harus menyayangi orang yang membenci? Kasihan kita. Kenapa kita kasihan? Karena kebaikan yang ia miliki, ia transfer ke kita nih. Jadi ketika kita dibenci, kita sedang mendapatkan transferan pahala kebaikan. Dan keburukan kita diambil oleh dia. Siapa yang kasihan? Orang yang membenci. Makanya syukur nikmat. Terus Abah Aos juga. Sama. Ketika dihadang kanan kiri, difitnah, ya, dimaki-maki, diancam mau digorok, diancam mau dibunuh, pengersa Abah ngebalas apa? Doakan saja, semoga panjang umur, biar bisa bertobat. Segitu pengersa Abah. Luar biasa itu, hak yang sangat mulia. Tidak terbawa oleh ego, emosi. Karena tadi, bersih hatinya dari ujaran kebencian. Karena kalau hati sudah bersih, pasti perkataan pun bersih. Kalau hati kotor, pasti perkataan pun masih akan ada kotor-kotornya. Kalau sudah kotor, maka kebencian itu masuk gitu, ujaran kebencian. Nah, bahkan juga ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW pun mempunyai kesukaan. Yang kesukaan itu juga dicontohkan oleh guru-guru agung kita. Apa kesukaan Nabi SAW? Parfum, wangi-wangian. Itu kesukaan Nabi. Makanya pengersa Abah selalu wangi, trendy. Yang gitu contohnya saat ini. Jadi kita bersyukur. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh sosok pewaris Kanjeng Nabi SAW. Kenapa pewaris? Karena beliau benar-benar memberikan contoh akan akhlaknya Nabi SAW. Seperti itulah kita, ya. Seperti itulah bersyukur. Salah ada keterangan menyampaikan asyik pada Syekh Tolha yang ikut kepada Syekh Ahmad Khotib, hakikatnya ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan mengikuti beliau merupakan sunnah dari Kanjeng Nabi SAW. Dalilnya apa? Kanjeng Nabi SAW bersabda, alaikum wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian kalian semua itu kita memegang sunnahnya Nabi dan memegang sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, yakni para guru agung ahli silsilah Syekh Mursyid. Kita berpegang teguh pada amaliyah yang mereka ajarkan. Karena dari beliau-beliau
dari para guru agung ahli silsilah, sudah pasti dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah Maulid Nabi ini tetap saja tidak akan jauh-jauh dari ikut kepada guru agung pangersa Abah. Karena ikut kepada pangersa Abah pasti ikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berkahi semuanya, selamanya. Allah berkahi dengan istiqomah mengamalkan ajaran amalan pencipta kesucian jiwa. Bi barokati wa koromati pangersa Abah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ana budu wa ya nasi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.